Selamat siang Bu, perkenalkan saya perawat Nimade Tisa. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada kepada Ibu dengan tujuan untuk membantu Ibu mengeluarkan sekret di dalam saluran pernapasan Ibu. Sebelumnya saya permisi Ibu, kalau boleh tahu siapa nama Ibu, bisa disebutkan? Baik, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Apakah Ibu masih mengalami batuk? Dan apakah Ibu masih susah untuk mengeluarkan sekretnya? Baiklah, kalau begitu saya akan membantu Ibu dengan tindakan fisioterapi dada. Dan ini akan dilakukan selama kurang lebih 10-15 menit. Dan sesuai dengan prosedur, saya akan memeriksa identitas Ibu melalui gelang identitas. Baik, Ibu bisa sebutkan namanya. Sudah sesuai dengan identitas Ibu, dan tindakan selanjutnya akan dilakukan selama 10-15 menit. Sebelumnya saya akan cuci tangan dan menggunakan handscoon. Untuk menjaga privasi klien, sebelumnya kita melakukan tindakan. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan auskultasi. Tujuannya untuk menentukan lokasi dari sekret yang berada di dalam saluran pernapasan pasien. Auskultasi dilakukan pada 6 lokasi, yaitu 11, 22, 33, 45, 45, 66. Setelah dilakukan, dapat diketahui bahwa lokasi sekret itu berada pada bronkus apikal, lobus anterior kanan dan kiri atas. Karena lokasi sekret berada pada bronkus atika, lobus anterior kanan dan kiri atas, posisi untuk memposisikan pasien dengan cara duduk seperti ini. Yang kedua itu ada yang namanya perkusi. Perkusi ini dilakukan dengan cara kita membentuk sebuah kubus ataupun mangkuk di telapak tangan. Kemudian dilakukan dari bawah, atau harus kita perhatikan ketika kita akan melakukan perkusi pada bagian belakang ataupun pada dada belakang ini. Dan produksi ini dilakukan selama 1-2 menit, yang mana dalam 1 menit yaitu terdapat 8 gerakan perkusi. Baik, kita ulangi lagi ya, 1 buah 3. Melakukan gerakan sampai 8 kali berulang. Untuk perkusi pada bagian depan pasien itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu tidak boleh kita mengenai hepar, terus juga ginjal dan juga sternum. Nah, jadi untuk yang perempuan itu kita tidak boleh mengenai mamai. Jadi perkusi yang kita lakukan pada bagian dada depan ini, kita mulai dari artikoste. Dan sebelum kita melakukan tindakan, kita tutup menggunakan handuk supaya tetap merasa nyaman saat tindakan. Untuk tindakan perkusi ini sama seperti pada bagian dada. Tapi ini dilakukan 1-2 menit. Sama seperti pada bagian dada belakang. Tapi ini dilakukan selama 1-2 menit, di mana dalam 1 menitnya itu terdapat 8 gerakan. Lakukan gerakan yang sama 1-8 di bagian depan. Tindakan selanjutnya yaitu vibrasi, dan vibrasi ini dilakukan sebanyak 5 kali pada saat pasien itu melakukan ekspirasi ataupun membuang nafas. Nah, di sini saya akan vibrasinya akan lakukan pada bagian atas kanan dan kiri pada pasien.
Pada tindakan vibrasi ini, kita meminta pasien untuk melakukan inspirasi ataupun nafas dalam. Kemudian, pada saat ekspirasi itu kedua bibir kita menutup ataupun seperti kita orang bersiul. Baik Bu, setelah saya ajarkan tadi bagaimana tekniknya, sekarang Ibu bisa mempraktekkannya ya Bu. Pada saat ekspresi saya akan melakukan tindakan flip vibrasi pada dada bagian atas, lebih bagian belakang, ambil nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Dan ulangi lagi ya Bu, ambil nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan secara perlahan melalui bibir, dan ini dilakukan selama 5 kali. Setelah melakukan tindakan fisioterapi dada, langkah terakhir yang dilakukan adalah batuk efektif, di mana kalau batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada pada saluran pernafasan. Jadi, adapun teknik yaitu akan melakukan pernafasan diafragma tengah, kemudian ditahan beberapa detik. Lalu, pada ekspirasi itu dilakukan secara perlahan. Yang pertama, kita pegang satu tangan di dada, lalu tangannya lagi itu berada di perut. Setelah kita melakukan, kalau misalkan ekspirasi itu menarik nafas dan kita rasakan bahwa nafas itu mengisi pada bagian dada, kita lakukan inspirasi, kemudian kita hembuskan secara perlahan pernafasan diafragma itu. Hanya dilakukan sebanyak 2 kali. Saat tengah, yang kedua kita meminta pasien untuk melakukannya secara kuat. Di sini saya telah memegang spuntum oat yang berisi cairan Lysol atau cairan desinfektan, yang mana tepat ini digunakan untuk sebagai sekret kalau misalkan pasien itu melakukan batuk efektif. Untuk tindakan batuk efektif yang kedua, memberikan air putih hangat, yang mana ini dapat membantu untuk mengencerkan sekret dengan saluran pernafasan pada ibu. Untuk tindakan ini tidak boleh terlalu sering karena akan menyebabkan pasien menjadi hipoksia.